bisa naikkan syukurku. Bapak Ibu boleh menari di lagu ini, kita mau bersorak, kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan hidup kami Tuhan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Kita mau menari untuk Dia, kita memuliakan nama Dia. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tidak terasa gereja kita sudah memasuki usia 52 tahun dalam pelayanan. Banyak suka dan duka yang sudah kita lewati. Tapi kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan bahwa kita harus tetap teguh dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita tetap berjuang mengiring Tuhan sampai kita menutup mata dan kita menerima mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh ini lenyap Tuhan, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap dalam Tuhanku selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan, kami mau memberikan hidup kami Tuhan untuk-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau gunakan setiap hidup kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa jerih payah yang kami lakukan Bapa tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan apa yang kami lakukan itu semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati kami, Engkau mau sucikan kami, dan Engkau berikan kami hikmat agar apa yang kami dengar dari firman-Mu ini dapat menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita merasakan kasih setia Tuhan sampai dengan saat ini, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mengucap syukur tanggal 19 September kemarin, tepat gereja kita berusia 52 tahun, dan hari ini kita memperingati mengucap syukur buat penyertaan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, perjalanan 52 tahun adalah perjalanan yang panjang, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan berlaku untuk hari depan yang nanti akan kita jalani. Gereja kita diberkati Tuhan, gereja kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, tema kita pada ulang tahun gereja ini adalah Kristus Anugerah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-4 sampai 9. 1 Korintus 1. Satu Korintus 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-9, kita akan membaca bersama-sama dengan perikop ucapan syukur. Kita membaca 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, sore hari ini adalah ibadah kedua setelah tadi pagi. Kita juga beribadah untuk mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan. Gereja kita 52 tahun Bapak Ibu dengan melewati masa-masa sukar, masa-masa yang begitu banyak rintangan, tapi mengucap syukur hanya oleh karena Tuhan kita mampu berdiri sampai dengan saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, seperti Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi mengucap syukurnya Rasul Paulus kepada Tuhan bukan karena hal yang lain, Bapak Ibu. Tapi seperti yang tadi kita membaca di dalam ayat yang keempat, Rasul Paulus mengucap syukur karena Kristus itu sebagai anugerah dari Allah. Tadi pagi saya sudah menjelaskan. Inilah kasih karunia. Kasih karunia itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus mengucap syukur karena Kristus itu sebagai anugerah dari Allah. Kalau hal ini kita bawa dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu, betapa kita mengucap syukur karena kita mengenal Kristus. Banyak orang yang menolak. Dan kita bertanya, kok bisa saya mempercayai Dia? Bukan kebetulan. Sebenarnya Allah itu mengasihi dunia dan memperkenalkan anaknya bukan pilih-pilih Bapak Ibu. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup seseorang, kemudian orang itu membuka hati dan kemudian percaya tentang anak Allah yang sulit dipercaya. Kalau percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang Yahweh itu sangat mudah. Bahkan bangsa Israel kan sangat percaya kepada Allah yang Esa itu. Tapi ketika Allah memperkenalkan dirinya dalam anaknya, anak Allah, satu pribadi dari kealahan kemudian diperkenalkan, wah mereka kemudian banyak protes, menolak. Tapi inilah kasih karunia. Kalau Bapak Ibu menerima ini, menerima Kristus sebagai anugerah Tuhan, sangat bersyukur. Dan mestinya orang yang menerima Kristus sebagai anugerah Tuhan tampil hidup berbeda dengan kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau hidup kita sama seperti mereka,
ada kedagingan-kedagingan yang menguasai seluruh kehidupan, sebenarnya mereka belum mengenal Kristus secara benar. Orang yang mengenal Kristus secara benar pasti tampil hidup beda. Karena Kristus itu anugerah. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dan ini besar Bapak Ibu. Ini hadiah Allah yang terbesar yang kita terima. Kalau diperhadapkan seperti Tuhan, andai kata engkau memperoleh seluruh dunia, tapi nyawamu hilang bagaimana? Percuma kata Tuhan Yesus. Tapi kita menerima itu. Menerima kasih anugerah Tuhan. Dan kasih anugerah Tuhan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, mari coba kita mempelajari hal ini bahwa Kristus itu sebagai anugerah Tuhan. Oleh sebab itu gereja kita bernama Kristus Anugerah. Karena kita menyadari, semua anggota GBT Kristus Anugerah menyadari bahwa kasih karunia Allah hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di sini, salah satu ucapan syukur dari Rasul Paulus, salah satu ya, karena tadi ada 3. Jadi ucapan syukur itu poinnya adalah karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu kemudian diperinci oleh Rasul Paulus. Yang pertama, ayat yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan dalam segala pengetahuan. Tadi pagi saudara sampaikan, kaya artinya sebelumnya miskin. Kasih karunia diterima di dalam Kristus Yesus yang tadinya saya itu miskin secara perkataan saya kalau belum mengenal Tuhan, perkataan saya tidak akan pernah menjadi berkat. Perkataan saya tidak mengandung hikmat. Perkataan saya adalah perkataan yang kosong, perkataan saya yang sia-sia, perkataan yang selalu mematikan hidup saya. Tapi ketika kita mengenal Kristus, kita kaya di dalam perkataan. Artinya perkataan kita penuh dengan hikmat. Sebelum itu menjadi hikmat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, tentu perkataan itu menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu ya, seberapa banyak kita perkataan diri kita yang tidak menjadi berkat bagi diri sendiri. Orang pesimis, orang yang merasa tidak mampu, merasa dihina terus, merasa kemudian merendahkan diri, saya enggak ada apa-apanya, saya tidak bisa, saya terus begitu sampai dia hidup tidak berarti. Itu perkataan yang tidak mengandung hikmat, jangan berharap dia menjadi berkat bagi orang lain, menjadi diri sendiri, berkat bagi diri sendiri aja enggak bisa Bapak Ibu. Dan itu bisa nampak loh Bapak Ibu. Orang yang model demikian, orang yang pesimis, itu akan nampak dalam kehidupannya, gairah hidupnya enggak ada. Kesukaran yang Bapak Ibu hadapi, yang kita hadapi, saya dan Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu tidak menghadapinya sendiri. Kesukaran yang Bapak Ibu hadapi itu dialami juga oleh orang lain. Orang lain mengalami. Bukan kita sendiri yang mengalami penderitaan seperti saat-saat semacam ini. Bukan kita sendiri, bukan orang Kristen saja. Bukan, semua mengalami kesusahan. Tapi kita beda. Karena kita menerima kasih karunia Allah. Kita menerima Kristus sehingga kita hidup beda. Perkataan kita yang tadinya miskin, ya. Kan ada itu orang yang perkataannya miskin ya. Aduh celaka deh. Udah saya terima aja nasib begini dah. Enggak. Harus bangkit. Kecuali kalau tidak merasa menerima kasih karunia.
Kan firman Tuhan tadi berkata, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya. Artinya apa? Sebelumnya engkau miskin. Sekarang engkau kaya. Karena apa? Karena kasih karunia. Terlebih lagi ditambah bukan hanya perkataan, pengetahuan. Dulu kita tidak mengenal Allah dengan baik, Bapak Ibu. Apalagi yang punya latar belakang mungkin yang tidak mengenal agama, tidak punya pengetahuan tentang Allah. Tapi semakin lama kita dibukakan karena kita menerima Kristus. Oh, ini loh Allah. Tapi firman Tuhan berkata, pengetahuan itu akan berakhir. Nubuat itu akan berakhir. Tapi yang tidak berakhir apa Bapak Ibu? Kasih tak berkesudahan. Sampai nanti pun kasih itu akan terus ada. Tapi pengetahuan tentang Allah akan hilang lenyap. Kenapa hilang lenyap? Karena nanti kita berhadapan muka dengan Allah dan kita tidak perlu pengetahuan lagi tentang Allah. Kenapa? Karena saya sudah berhadapan dengan Dia. Sekarang Bapak Ibu masih perlu pengetahuan. Kita mengenal Allah. Tapi suatu hari nanti sempurna kita. Karena kita berhadapan langsung dengan Allah. Nubuat akan berakhir, pengetahuan akan berakhir. Pengetahuan yang dimaksud bukan pengetahuan teknologi, pengetahuan tentang Allah akan berakhir. Karena kita akan nanti berjumpa muka dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Ini kasih karunia, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dikatakan di dalam ayat yang ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ditambah lagi dengan ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga meneguhkan. Karunia yang kedua adalah dikuatkan, diteguhkan. Bukan karena kekuatan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu percaya kepada Kristus. Salib Kristus Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mengalami pergumulan hidup, pandang salib Kristus. Dulu aku berdosa, ditebus oleh salib Kristus. Apalagi sekarang, setelah saya dibenarkan oleh Tuhan, tidak mungkin saya ditinggalkan oleh Allah. Di situ kemudian kita mengalami kekuatan yang hebat, diteguhkan Bapak Ibu. Bukan hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan, tapi ketika kita memandang salib Kristus, firman Tuhan meneguhkan kita. Salib Kristus meneguhkan hidup kita. Kebangkitan Kristus meneguhkan pengharapan kita. Jadi kalau kita kuat, bukan karena kekuatan Bapak Ibu. Saya pun juga mengalami hal itu Bapak Ibu. Saya mengawali pelayanan tahun 95. Pertama kali saya pelayanan di komplek di Bogor, komplek kecil, saya pelayanan di situ. Kemudian ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Bogor. Masa-masa susah. Kalau kuat karena Allah. Demikian juga ketika saya berada di tempat ini, mengalami masa-masa susah Bapak Ibu. Karena Tuhan yang meneguhkan kita. Amin Bapak Ibu. Itulah kasih karunia Allah. Dan yang ketiga yang sore hari ini kita pelajari Bapak Ibu. Yang ketiga, ayat yang ke-9 berkata demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah itu setia. Kita pelajari sore hari ini. Allah yang setia itu, di dalam ayat yang ke-9, ini adalah berbicara mengenai Kristus sebagai anugerah, makna persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah bukti Allah itu aktif dalam karya keselamatan manusia. Sangat jauh berbeda Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat mengenai keunikan ini ya. Yang dimaksud dengan agama
adalah cara manusia mencari Allah. Itu agama. Tetapi Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun tidak semua orang Kristen percaya, tapi oke lah, saya generalkan. Tetapi Kristus itu selalu berbicara, Bapak Ibu, firman Tuhan ini kalau kita peras, itu cara Allah mencari manusia yang berdosa. Kalau agama, cara manusia mencari Allah. Tapi Kristen, cara Allah mencari manusia yang berdosa. Kalau kita mencari Allah itu karena kita menyadari respon kita, karena kita sudah ditemukan oleh Allah. Maka sekarang saya mencari Dia. Bukan Allah yang tidak mencari, Allah sudah mencari dan menemukan. Sekarang saya mencari Dia, seperti Bapak Ibu yang sekarang itu mencari Tuhan. Mencari itu bukan berarti belum mengenal, bukan. Mencari Tuhan itu lebih dalam lagi mengenal Allah, itu mencari. Bukan tidak kita menemukan baru kemudian mencari, bukan. Jadi Kristus anugerah ini sebagai anugerah dari Allah itu, saya mau menganalogikan begini Bapak, ini loh tak turunkan anakku. Sebagai bukti bahwa Allah aktif menyelamatkan manusia, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16, tolong dibaca. Ayat ini tanpa membuka Alkitab pun juga orang Kristen tahu ya, sudah hafal betul ya. Tapi tolong dibaca ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Inilah aktifnya Tuhan. Dalam manusia berdosa itu tidak mungkin bisa mencari Allah, Bapak Ibu. Dalam manusia berdosa itu tanpa Kristus loh ya. Dalam manusia yang berdosa itu tidak mungkin bisa mencari Allah dengan benar. Karena kecenderungan hatinya sudah berdosa, kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Sehingga Allah aktif untuk memberikan anaknya yang tunggal. Dan ini adalah keputusan Allah yang benar-benar besar. Ada Allah Bapa dan ada Allah Anak. Allah Anak dalam kemuliaannya duduk dalam pemerintahan, dan pemerintahan kerajaan Allah Anak ini adalah sejak purbakala, artinya sejak dulu kala. Sebelum segala sesuatu Dia sudah memerintah. Dan kemudian Allah Bapa berkata, anak turun kau. Terjadilah perubahan yang sangat krusial di situ. Bagaimana Dia yang roh, yang dalam kemuliaan yang besar, harus mengambil bagian dalam manusia yang hina, dalam bentuk sama seperti manusia, tidak dalam bentuk wujud-wujud kemudian turun dari surga. Tidak Bapak Ibu. Tapi dalam bentuk wujud sikut, embrio berkembang menjadi janin, janin berkembang kemudian melahirkan, sama seperti proses manusia. Kita terima akal, kita terima ini Bapak Ibu. Kalau ada orang lain yang menolak bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah, kita terima itu. Karena cara Tuhan adalah cara yang begitu tidak bisa diterima oleh akal. Tapi kita terima bukan dengan akal manusia. Kita terima dengan iman percaya.
Kalau manusia menjadi Allah tidak bisa kita terima, tapi faktanya banyak orang yang menerima kalau manusia jadi Allah. Kan banyak itu, coba lihat. Manusia yang petentang-petenteng, yang sombongnya minta ampun, kan dia menjadi manusia, menjadi Allah dia. Tapi ketika Allah menjadi manusia, siapa terima? Hanya orang-orang yang percaya, yang dikaruniai kepercayaan itu ya. Yang Roh Kudusnya bekerja dan kemudian kita merespon dalam hati nurani kita dan kemudian kita membuka pikiran kita, aku percaya kepada Dia. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia Allah yang dalam kemuliaannya kemudian turun dalam bentuk manusia. Kalau Tuhan Yesus gagal menjalankan keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa, Dia tidak akan kembali ke dalam kemuliaannya yang dulu pernah Dia punya. Kalau Tuhan Yesus gagal dan memberontak kepada Allah Bapa, maka Dia tetap di dalam dunia orang mati dan tidak pernah dibangkitkan. Tapi Dia berhasil, Dia taat sampai mati. Sehingga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itulah kemudian Allah Bapa, aku jadikan Dia Tuhan dan Kristus. Maka firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 17, nanti Bapak Ibu baca, Yohanes 17 itu berkata, Dia kembali kepada kemuliaannya yang dulu Dia punya. Wah, luar biasa ini. Karena aktif, Allah aktif. Allah, dari pihak Allah yang kemudian mencari manusia yang berdosa. Sekarang ketika kita sudah ditemukan Allah, bagaimana kita? Apakah kita punya gairah seperti Allah gairah mencari kita? Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Amin Bapak Ibu. Anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Kristus itu anugerah yang Allah Bapa berikan kepada kita. Dan firman Tuhan tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, karena Allah Bapa tidak punya anak lagi. Anaknya yang tunggal, kalau Dia gagal, Tuhan tidak punya Allah lagi. Anak lagi untuk menyelamatkan manusia. Karena tunggal. Jadi pengertian anak tunggal ini betul-betul Bapak Ibu. Keselamatan manusia ada di pundak Tuhan Yesus. Dan ternyata firman Tuhan berkata, Dia taat sampai mati. Sampai mati Dia taat. Karena ketaatan itulah Dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Yang membawa kita dari iman kepada iman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terima anugerah Tuhan. Giliran kita untuk bekerja terus Bapak Ibu. Bapak Ibu jatuh dalam dosa. Allah cari kok. Allah cari. Allah masih aktif untuk mencari Bapak Ibu. Ada orang yang hatinya memang sudah mati rasa Bapak Ibu. Padahal Allah cari itu. Tapi orang mati rasa. Udah gak peduli lagi. Itulah yang disebut hidup dalam dosa. Berbeda dengan jatuh dalam dosa. Saya jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pasti mengalami jatuh dalam dosa. Entah itu berdusta, entah itu kedagingan kita, marah, dendam. Apalagi Bapak Ibu. Mencuri, membunuh, memfitnah. Jatuh dalam dosa kita. Tapi orang yang hidup dalam dosa itu adalah orang yang jatuh dalam dosa dan tidak punya niat untuk bangkit. Ketika kita jatuh dalam dosa,
Allah selalu berbicara dalam hati kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, orang yang punya spiritual yang baik itu adalah seperti Daud. Ketika jatuh dalam dosa, Daud gemetar loh. Dalam usianya yang tua, Daud itu memerintahkan kepada Yoab panglimanya, hitung semua pasukan perang kita. Yoab kemudian berkata, jangan, raja jangan. Tidak baik di mata Tuhan. Tapi kemudian dihitung. Ketika dihitung dan disampaikan hasilnya, Daud kemudian merasa itu dosa, gemeter dia. Kalau Bapak Ibu jatuh dalam dosa dan tidak punya feel, tidak punya rasa, perlu ditanda tanya itu. Jangan-jangan kita sudah mati rasa. Allah cari itu. Cara Tuhan bekerja itu tuh dalam hati nurani. Cari itu. Kok nggak nyaman ya? Bersyukur itu. Masih punya rasa. Tapi kalau enjoy, sudah dosa nyaman lagi. Bahaya. Perlu cambuk yang lebih keras lagi dari Tuhan. Jadi bukti bahwa Allah itu dengan aktif menyelamatkan manusia, itu anugerah Tuhan, itu keaktifan Allah. Dan inilah keunikan Bapak Ibu. Keunikan bahwa Kristus itu adalah anugerah, itu keunikan. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Efesus 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Efesus 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Efesus 2 ayat 6 sampai dengan 10. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya sebut keunikan karena memang unik. Kenapa unik? Karena beda. Beda. Dengan agama itu beda Bapak Ibu. Kalau agama itu kan usaha kerja manusia. Tapi ini anugerah Tuhan, keunikan dari kita, kekristenan itu uniknya karena Tuhan yang memberi. Itu bukan hasil usahamu. Coba Allah itu bekerja terus. Lewat Tuhan kita Yesus Kristus dia mati. Kenapa? Karena Allah itu bekerja terus. Untuk menyelamatkan manusia Allah itu bekerja terus. Bukan usahamu loh itu, usaha Allah. Jadi kalau iman itu adalah satu tuntutan. Kenapa tuntutan? Karena kita sudah menerima usaha Allah. Jadi betapa bodohnya kita ketika Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang begitu hebat, kita tidak melakukan dengan iman. Jadi kalau bukan berarti iman enggak boleh Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Ini ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tuhan memberi terlebih dulu. Dan itu kita imani. Setelah itu kita bekerja keras di dalamnya. Sekali lagi bukan karena usaha kita. Kembali kepada pondasi yang pertama, itu Tuhan yang memberi. Begitu besar kasih karunia Allah sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu.
Amin Bapak Ibu. Ini kasih karunia Allah. Jadi kalau kita percaya, kita kembali ya memang kita bekerja. Kita kerjakan keselamatan. Tapi jangan lupa, sebelumnya karena kita sudah menerima terlebih dulu, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian dari Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, termasuk Rasul Paulus. Rasul Paulus itu memegahkan diri sehingga dia menyebut sebagai satu kebodohan kecil. Memegahkannya diri Rasul Paulus itu punya alasan Bapak Ibu. Jadi saya ceritanya jangan kembali lagi ya karena terlalu nanti. Karena ada orang-orang yang nggak percaya kemudian Rasul Paulus menunjukkan aku ini berjeripayah. Aku khawatir jeripayaku ini sia-sia. Jadi Rasul Paulus menunjukkan kemegahannya, jeripayanya. Supaya mereka itu tidak mudah disesatkan. Tadi pagi saya sampaikan. Jangan membuka mata melihat mujizat. Kadang kita kalau membuka mata melihat mujizat kemudian kita bisa kaget Bapak Ibu. Kenapa ya kok nggak ada mujizat? Sementara ketika kita membuka mata di luar, loh kok banyak orang yang sakit disembuhkan. Orang yang tadinya miskin kemudian bisa menjadi kaya raya. Lalu saya kok Kristen kok begini-begini aja. Karena salah kita. Kalau iman kita itu kita dasari dengan kasih karunia Tuhan, kita akan kuat. Kalau iman kita didasari dengan Kristus sebagai batu fondasi hidup kita, kita akan kuat. Sehingga kita bisa berkata, ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan, tidak ada masalah bagi saya, tetap saya menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi kalau iman itu didasari dengan mujizat, sangat rapuh Bapak Ibu. Karena suatu saat Tuhan bisa bungkam. Kita doa, seminggu nggak dijawab, sebulan nggak dijawab, 2 bulan nggak dijawab, setahun nggak dijawab, 2 tahun nggak dijawab. Mana Tuhan, mana Tuhan, mujizatmu mana Tuhan? Karena kita dasarkan dengan mujizat. Saya yakin ada banyak orang yang berdoa sudah bertahun-tahun, tetapi keadaan tidak berubah, bahkan mungkin keadaan semakin buruk. Tapi percayalah, kalau iman itu kita dasarkan dari anugerah Tuhan, aku sudah terima Kristus, aku sudah diselamatkan oleh darah Kristus, cukuplah bagiku kasih karunia Allah. Enjoy, nyaman hidup. Ditolong Tuhan, haleluya. Enggak ditolong, haleluya, puji nama Tuhan. Pasti Tuhan tolong dalam bentuk yang lain. Kalau toh sekarang saya kuat, itu satu pertolongan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Rasul Paulus mengucap syukur. Kalau tadi Bapak Ibu bacakan, aku mengucap syukur kepada Allah karena kasih karunia Tuhan. Jadi Kristus anugerah sebagai kekayaan yang tidak terduga ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nerima Tuhan, nerima Kristus itu menerima kekayaan yang tidak terduga. Nah ini bagus. Efesus 3 ayat 8 sampai dengan 9. Efesus 3 ayat 8 sampai dengan 9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah dan menciptakan segala sesuatu. Tersembunyi sejak berabad-abad orang itu mulai menyelidiki tentang keselamatan. Coba diselidiki. Itu kekayaan yang tersembunyi. Sampai akhirnya kemudian diungkapkan tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, itu adalah membuka rahasia Allah yang tadinya tersembunyi Bapak Ibu. Sekarang apakah kita menerima Dia?
Apakah sekarang kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya iyalah Pak, saya datang ke gereja kan saya orang Kristen. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu yang hadir dalam gereja ini adalah orang-orang yang betul-betul memiliki Kristus. Dan itu terlihat dari kehidupan. Padahal dia sudah menerima kekayaan yang tidak terduga. Kekayaan yang tersembunyi berabad-abad dan kemudian ini loh kekayaan itu. Yang diselidiki oleh para nabi. Ini loh kekayaan itu. Yaitu Kristus Yesus itu kekayaan Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga firman Tuhan berkata, dia yang kaya rela menjadi miskin. Tergantung di kayu salib dan dia nyaris telanjang. Nyaris telanjang. Dia yang kaya dalam kemuliaan kemudian nyaris telanjang. Supaya apa? Supaya kita yang miskin, ini berbeda. Supaya kita yang miskin ini artinya supaya kita yang hidup hina ini, hidup tanpa harapan, hidup yang tidak punya tujuan keselamatan, menjadi kaya di dalam Tuhan. Setelah kita menerima Kristus, kita kaya di dalam Tuhan karena kita menerima kasih karunia Tuhan, Kristus. Sehingga kita punya satu kepastian, keselamatan sudah di tangan kita dan saya mengerjakan keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar, sehingga keselamatan itu menjadi satu kepastian dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini kekayaan. Jadi kita menerima kekayaan yang tersembunyi. Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, lewat ulang tahun gereja kita yang ke-52 ini, kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap bangkit, tetap semangat, tetap punya gairah, dan punya rasa haus akan Tuhan. Kesukaran apapun dalam kehidupan kita tidak akan merintangi langkah kita untuk maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun gereja kita yang ke-52. Ini adalah rumah kita bersama, tempat kita menjadi hidup yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Dengan rendah hati aku melayanimu, hilang lenyap semua kemegahanku. Dengan rendah hati aku mengasihimu, hilang lenyap semua kebanggaanku. Dan tiada berarti selain Engkau, dan tiada berarti selain Engkau. Sekalipun dunia tiada memandangku, dengan rendah hatiku melayanimu Tuhanku. Sekalipun kesesakan dan air mata menjadi bagianku, ku tetap miliki hati hamba yang melayanimu, sampai tubuh kembali menjadi debu, ku tutup mataku.
tetap miliki hati hamba yang melayanimu sampai tubuh kembali menjadi debu. Ku tutup mataku sekalipun dunia tiada memandangku. Dengan rendah hati ku melayanimu Tuhanku, sekalipun kesesakan dan air mata menjadi bagianku. Ku tetap miliki hati hamba yang melayanimu sampai tubuh kembali menjadi debu. Ku tutup mataku sampai tubuh kembali menjadi debu. Ku tutup mataku. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau sudah menyertai kami, gereja ini Tuhan 52 tahun, dan kami yakin dan percaya hari ke depan Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Kasih setia Engkau Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah pada sore hari ini. Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, dan kami mengucap syukur Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang membentuk hidup kami supaya hidup kami lebih baik dari waktu-waktu yang sudah kami lalui. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang dengan membawa sukacita, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Dia adalah Allah yang setia, Dia Allah yang maha kuasa, Dia juga Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba yakin dan percaya, Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati dalam rumah tangga kami. Engkau Tuhan Allah yang memberkati di dalam kehidupan usaha pekerjaan kami. Bahkan keluarga besar kami ada di dalam kasih setia Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan di dalam ibadah, baik pagi maupun sore hari ini, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Jika sebentar juga kami akan memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan, Engkau memberkati persembahan yang kami berikan dengan sukacita, dan hamba yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang memberkati tangan-tangan yang telah memberikan dengan penuh sukacita, dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji